Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ke mata kuliah yaitu set operasi. Kali ini kita akan bahas pembahasan terkait metode simplex. Seperti yang kita bahas tempo hari bahwa kekurangan metode linear programming salah satunya adalah jika tidak menemukan titik temu atau daerah visible, di mana itu merupakan kesimpulan yang tidak ada solusinya, yang belum ditemukan solusinya. Dan untuk memberikan solusi dari jalan keluar dari metode linear programming tersebut, ada metode yang bisa menjawabnya, yaitu adalah metode dengan menggunakan metode simplex. Adapun yang kita bahas dari pertemuan kali ini adalah ada pengertian umum, langkah-langkah, dan contoh. Metode simplex adalah prosedur aljabar yang bersifat iteratif. Iteratif di sini adalah perulangan yang bergerak selangkah demi selangkah, dimulai dari suatu titik ekstrim ke daerah visible atau daerah solusi tadi, menuju ke titik ekstrim yang optimal. Jadi sama seperti yang metode linear programming, pada dasarnya untuk mencari nilai yang optimal. Metode simplex ini ditemukan oleh Profesor George Vedantis tahun 1947, salah satu seorang matematika dari Austria, menemukan tahun 1947 metode simplex ini, meskipun ada beberapa kekurangan. Dan metode ini terus diperbaiki sampai hari ini supaya mendapatkan perhitungan yang optimal. Langkah-langkah metode simplex pertama adalah kita formulasikan dalam bentuk standar. Ya, seperti yang linear programming dibuat dalam persamaan dulu, lalu konversikan pada bentuk standar. Jadi kalimat paragraf masalahnya dibuat dalam bentuk persamaan, di mana terdapat dari persamaan yang standar dari simplex, lalu dikonversi dengan standar yang di simplex pula. Selanjutnya ada pembatas, ada pembatas lebih kecil atau lebih besar. Ruas kanan dari suatu persamaan dapat dijadikan bilangan non negatif. Arah ke titik sama dapat berubah menjadi ruas dengan dikali min 1. Ada variabelnya, ada fungsi tujuannya, menentukan solusi basis, solusi basis BFS, PV basis variabel, NBV non basis variabel, dan sebagainya. Ini ada contohnya, misalnya 8x1 ditambah 6x2 plus x3 plus s1 sama dengan 48. Jadi dibuat persamaan seperti ini, dimana untuk Z min 60x1 min 30x2 min 20x3 sama dengan 0. Kenapa ini 0? Karena harus optimal, supaya kalau misalnya ini 1 atau plus, ini berarti ada pertanyaan gitu. Jadi kalau keuangan sebutnya ada temuan, tapi kalau minus berarti ada kerugian gitu. Jadi harus 0. Lalu menentukan living variable, variabel yang meninggalkan basis yang memiliki rasio terkecil. Lalu iterasi berhenti jika x1, x2, x3 mencapai nilai positif. Jadi kita akan mencari sampai x1, x2, x3 nya mencapai nilai positif. Selanjutnya ini ada contohnya, misalnya maksimalkan Z sama dengan 60x1 plus 30x2 plus 20x3 berdasarkan bla bla bla. Jadi ada persamaan seperti ini. Nanti kita akan cari x1, x2, x3 nya berapa gitu, supaya mencapai nilai optimal tadi. Ini ada dua cara. Pertama, kita menggunakan cara pertama. Jadi tadi konversikan menggunakan bentuk standar tadi. Jadi yang dibuat sama dengan 8x1 plus 6x2 plus x3 plus s1 sama 48, semua jadi sama dengan. Lalu kita menentukan BFS nya,
X1 X2 sama dengan X3 sama 0, BV Z ini variabel yang akan kita carinya. Tambahkan, maka hasilnya seperti ini, ada di sel selanjutnya. Lalu dibuat dalam bentuk tabel. Kita lihat tabelnya seperti apa. Ini ada tabel BV untuk baris pertama, BV Z X1 X2 X3 sampai solusi. Terus untuk yang kolom Z S1 S2 S3 S4 ke bawah, Z-nya baris kedua Z 1, X1 nya untuk Z min 60, min 30 dan sebagainya sampai solusinya 0. Ini diperoleh dari BFS ya, dimana kalau Z-nya BFS-nya Z-nya itu adalah 1, berarti X1 nya untuk Z ini adalah min 60, seperti yang kita lihat di pesanan sebelumnya. Kita isikan semuanya. Lalu kalau misalnya dilihat dari tabel di atas nih, berarti yang nilai variabel X min yang paling besar ini adalah X1 ya, karena menjauhi garis kartesius ya, jadi min 60. Kita kasih tanda, kasih kolomnya ini. Lalu kita hitung rasionya. Lalu kita tentukan rasio terkecil dari tabel di atas sama dengan rasionya, kita berarti dibagi ya, semuanya berarti rasio dibagi dibagi 8 ya. 0 bagi 8, 48 bagi 8, 20 bagi 4, 8 bagi 2 ya. Jadi dibagi kolom X1 semuanya, rasionya dibagi kolom X1 semua. Oke, hasilnya kita isikan ke dalam tabel ini. Nah, gitu ya. Hasil 48 bagi 8, 20 bagi 4, 8 bagi 2 sama 4. Kita masukkan rasionya. Hasil pembagian tadi dari kolom X1. Lalu kita kelihatan bahwa dengan pengisian tadi, maka nampak bahwa rasio paling kecil adalah pada kolom pada baris S3 ya. S3 ini 4 solusinya, rasionya. Jadi di sini ada pivotnya cuma 2. Pivotnya 2. Nah, di pivot ini jadi penguncinya gitu. Jadi penguncinya baru kita hitung baris keempatnya untuk pivotnya. Bagi 2 semua. Bagi 2 ya. 0 bagi 2, 2 bagi 2, 1,5 bagi 2, 0,5 bagi 2 dan sebagainya sampai solusinya 8 bagi 2. Maka ditulislah hasilnya X1-nya adalah ini seperti ini. 0, 1, 0,75, 0,25 sampai 4. Setelah itu baru kita hitung untuk perbandingan dari X1 dengan X2. Misalnya untuk bagi X1 dengan X2 perbandingannya adalah min 30. Min 30 didapat dari X2 dikurangi min 60 kali 0,75 ya. 0,75 ini kita peroleh dari kolom X2 ya. Dari tabel sebelumnya. Semuanya dilangkah seperti itu, dimasukin, baru diisilah hasilnya, masukkan ke dalam kolom X2. 15, 0, min 1, 0,75, 1. Nah, ternyata di sini masih ada minus ya. Masih minus sekali. Berarti kita hitung lagi. Sekarang ya X3. Kalau X3 gimana X3? Berarti X3 ini adalah min 60 kurangi min 60 kali 0,25. 0,25 ini diperoleh dari tabel ini. Hanya ini. 0,25 ya. Kolom X3. Tetap yang jadi pivotnya adalah kolom X1 yang ini. Nah, ternyata untuk hasil perhitungan tadi diperoleh bahwa misi ini masih ada terdapat minusnya. Kenapa tidak boleh minus? Karena supaya tidak rugi ya. Kalau sumber manusia itu kalau minus berarti karyawan ada yang kurang. Kalau keuangan berarti
ada kerugian gitu, kalau waktu ada keterlambatan gitu. Kita looping terus sampai di baris Z itu tidak ada minus ya. Ini ada minus min 5 di kolom X3 baris Z ya. Kita hitung lagi sampai looping terus. Nah, kita berakhir semua jadi Z-nya tidak ada minus ya. Seperti ini. 1, 0, 5 dan sebagainya. Lalu ini untuk cara pertama, lalu ini cara kedua. Cara kedua ini menggunakan cara eliminasi ya. Jadi eliminasi ini adalah sistem kerjanya adalah menghilangkan variabel tertentu untuk mencari variabel yang dicarinya. Ada contoh misalnya Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan syarat bla 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 seperti ini. Caranya hampir sama seperti yang cara pertama, hanya yang aja dibedakan adalah kalau yang cara ini udah sama nih, untuk yang tabel-tabel ini masukkan. Ada kita cari juga sama seperti ini pivotnya. Cuma pada saat di sini, nah kalau tadi kan dibuat dalam tabel, sekarang dibuat dalam eliminir ya, mengeliminir. Jadi tetap ininya adalah pivotnya. 1 min 3 min 2 0 0 0 0 0 ya, dikurangi min 3 kali 0 1 setengah sebagainya. Min 3 ini dari mana? Min 3 dari X1 ya. Min 3 dari X1. Jadi kolom X1 jadi pivotnya. Terus kita ulangi, ternyata di sini masih ada minus ya, kalau di tabel ini min setengah. Kita ulang lagi, looping lagi sampai seperti itu, seperti tadi, baru ini tidak ada minusnya, tidak ada minusnya. Z sama dengan Z 0,0011043 optimum ya. Jadi udah selesai. Jadi ada tugasnya yang bisa para mahasiswa kerjakan sebagai latihan supaya lebih memahami akan cara kerja dari metode Simplex. Mungkin itu saja pembahasan terkait metode Simplex, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.